Baik, sudah lewat 10 menit. Saya izin untuk membuka acara sosialisasi pada pagi ini. Pak Toto, kita buka sekarang ya, Pak ya. Ya, monggo, monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, para perwakilan BUMN dan anak perusahaan BUMN. Selamat datang di acara sosialisasi UMKM BUMN Award 2025 bersama saya Evi Herawati dari BUMN Track yang akan menjadi moderator pada acara pagi ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, BUMN sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian nasional, salah satunya diwujudkan melalui program pengembangan UMKM dan koperasi. Berangkat dari semangat tersebut, UMKM BUMN Award 2025 merupakan event perdana yang kami gagas untuk memberikan apresiasi kepada para pembina UMKM di daerah serta para pelaku UMKM di bawah binaan BUMN yang terdiri dari berbagai sektor usaha. BUMN Track didukung oleh Jawa Post Group, dan pada event perdana ini kami mengangkat tema BUMN untuk Negeri Membangun UMKM Tangguh. Bapak dan Ibu sekalian, acara kita pagi ini adalah sosialisasi yang nanti akan diawali dengan opening speech oleh Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Track. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan kuesioner oleh Bapak Insinyur Tendri Supriyatno selaku Ketua Komite Penilai UMKM BUMN Award 2025. Beliau juga merupakan founder and chairman Indonesia Share Value Institute atau ISVI, serta founder and chairman Corporate Forum for CSR Development atau CFCD. Pemateri selanjutnya adalah Ibu Insinyur Sri Wiranti Saraswati yang merupakan konsultan pengembangan UMKM dan koperasi. Beliau juga merupakan konsultan ESG dan founder Nusantara Sustainability. Alhamdulillah para pemateri sudah hadir bersama kita. Ada Bapak Tendri Supriyatno. Selamat pagi Pak Tendri, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Kemudian ada juga Ibu Wiranti, terima kasih sudah hadir Ibu. Dan di penghujung acara nanti kami akan membuka sesi tanya jawab bagi para peserta dan mempersilahkan Bapak dan Ibu untuk bertanya langsung kepada pemateri terkait kegiatan UMKM BUMN Award 2025. Untuk selanjutnya kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Toto kami persilahkan. Terima kasih, Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam sehat ya, warahmatullahi. salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini suasananya juga di Jakarta ini cerah ya. Mudah-mudahan di tempat lain juga cerah gitu. Pada kesempatan ini kami dari BUMN Track ingin menyampaikan bahwa BUMN Track ini kan sudah berjalan 17 tahun ya. Jadi tahun 2025 ini tahun ke-18 gitu ya. Nah, kami juga selain tadi ada kegiatan ke event lain seperti Anugerah BUMN, ada BUMN Branding Marketing Award. Nah, kami juga ada event namanya TJSL dan CSR Award, tanggung jawab sosial dan lingkungan ya BUMN. Itu sudah tahun keempat, tahun 2024 kemarin. Nah, pada tahun 2025 ini ya kan, kami ya kan, kebetulan juga ketua dewan juri di sini Pak Tendri ya, selaku ketua dewan juri di TJSL CSR Award juga, dan Bu Wiranti juga ada salah satu dewan juri di acara TJSL CSR Award juga. Kami ingin menginisiasi bahwa ke depan gitu ya, di era pemerintahan yang sekarang Pak Prabowo itu juga telah melahirkan di kabinetnya kementerian baru, namanya Kementerian UMKM gitu kan. Malah programnya sudah menginisiasi akan membuat namanya holding UMKM gitu kan ke depan. Nah, terlepas dari itu kami yang sudah lama ya, yang sudah 17 tahun bersama BUMN dan Bapak Ibu semuanya yang telah hadir pada kesempatan ini, saya terima kasih. Ini sudah ada 70 ya ke peserta.
itu kami sangat paham gitu. Peran BUMN itu selain tadi memang sebagai korporasi untuk mencari profit gitu ya sebagai perusahaan, juga BUMN itu sebagai agent development kan. Jadi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jadi memperdayaan masyarakat juga UMKM itu sendiri. Nah, kami merasa bahwa dengan ke depan gitu, peran Bapak Ibu semua yang selama ini membina puluhan tahun UMKM itu rasanya perlu kami apresiasi gitu. Sehingga pada 2025 ini pertama kali kami memang akan melakukan apresiasi kepada UMKM binaan Bapak Ibu semua. Dan karena sangat banyak ya, kami juga sering kali membuat liputan ya dari teman-teman redaksi, kami akan mencoba membuat regional gitu. Jadi untuk tahap awal ini kami akan mencoba untuk regional Jawa Tengah agar apresiasi ya kan itu bisa lebih optimal, bisa dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya, baik itu di pembina ya UMKM, baik pun bagi para UMKM nanti yang akan mendapat penghargaan juga. Nah, untuk kriteria dan sebagainya, di kami di sini saya sudah ada Pak Henry ya, gitu, selaku ketua Dewan Juri. Gitu. Dan kami juga melibatkan Dewan Juri Kehormatan itu ketua DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Karena memang ini kan UMKM nanti kan dari daerah-daerah. Nah, message-nya dari DPD juga adalah ingin memajukan adalah daerah untuk Indonesia. Gitu. Karena ke depan pembangunan itu akan berjalan dari daerah-daerah juga, gitu, termasuk UMKM-nya. Nah, untuk itu kegiatan ini, gitu, kami juga ingin mengeksplor jauh lebih luas, gitu, melibatkan juga media, ya karena kami kan medianya lebih khusus di BUMN. Karena ini lebih ke UMKM dan masyarakat akan lebih dirasakan informasi itu, sehingga kami melibatkan jaringan grup Jawa Pos. Nah, untuk nanti yang di Jawa Tengah ini kan jaringan Jawa Pos, jaringan JJMN itulah Jawa Pos, jaringan media Nusantara itu juga ada di sana kan ada radar Semarang, radar Jogja, radar Solo untuk Jawa Tengah ya. Kemudian di sana juga ada televisinya ya, televisi Jawa Pos Semarang. Nah, itu akan mensupport, mendukung untuk explore ya apa yang sudah Bapak capai untuk UMKM binaannya. Gitu. Sehingga kami harapkan dengan kegiatan UMKM, BUMN Award ini pada tahun pertama gitu, yang kami selenggarakan, ini juga akan lebih memotivasi ya, baik itu bagi UMKM, gitu, juga binaan Bapak Ibu semuanya, juga kita akan juga mengapresiasi kepada pembina, Pak. Kalau di TJSL CSR kan kepada komite TJSL-nya gitu biasanya penanggung jawab terhadap keseluruhan program di TJSL BUMN. Nah, kalau sekarang kami juga ingin mengapresiasi pembinanya dari UMKM itu. Karena saya merasakan bahwa keberhasilan nanti UMKM yang akan kami nilai itu pasti juga berkat dukungan Bapak Ibu sebagai pendamping dari pembinaan dari UMKM. Nah, untuk penjelasan lebih detail dan kemudian kategori dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Pak Tendri ya dan Bu Anti. Tapi satu hal lagi, kami merasa bahwa ini kan harus lebih penjelasannya lebih dalam gitu ya. Jadi kalau sosialisasi ini hanya waktunya sampai jam 12, nah kami juga akan melakukan workshop. Nanti secara highlight nanti akan disampaikan oleh Pak Tendri atau Bu Anti gitu. Selama dari sosialisasi ini sampai nanti mungkin ada proses penjurian ya dari Bapak Ibu UMKM, nanti dilibatin juga nanti pembinanya untuk presentasi. Nah, sebelum sampai akses itu kami juga akan melakukan beberapa workshop gitu ya. Workshop nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini gitu kapan program untuk workshopnya sampai sebelum proses penjurian. Jadi sehingga banyak juga nanti pertanyaan Bapak Ibu semuanya dalam proses ya pengisian dan kemudian hal-hal apa yang akan dipresentasikan itu juga bisa
menjadi pendalaman di dalam nanti program workshop itu. Tapi untuk sosialisasi pada hari ini, kira nanti cukup jelas sebenarnya dari Pak Tenri dan Bu Anti ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami sebagai mitra Bapak Ibu semuanya, BUMN Track, sangat ingin bahwa menepis stigma negatif terhadap peran BUMN, peran para UMKM yang sudah dibina oleh Bapak Ibu semuanya, banyak hal yang sangat luar biasa. Untuk itulah kami dari BUMN Track ingin mengapresiasi pada kesempatan hari ini. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Samsudin Hadi Sutarto selaku CEO BUMN Track yang telah memberikan opening speech dan penjelasan awal terkait UMKM BUMN Award ini, karena ini adalah kegiatan perdana yang digagas oleh BUMN Track. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke inti dari acara sosialisasi pagi ini. Kita akan mendengarkan penjelasan paparan kuesioner dari para pemateri. Di sini sudah ada langsung Ketua Komite Penilai UMKM BUMN Award. Dengan hormat kami persilahkan kepada Bapak Tenri Supriyatno untuk memberikan paparannya. Kepada Pak Tenri kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Suara saya cukup bagus? Jelas Bapak, sangat jelas. Terima Baik, kasih. terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa ketemu lagi. Ini kelihatannya wajahnya cerah-cerah dan sehat-sehat semuanya. Ini saya lihat dari Jasa Tirta ada, dari Siar ada, ya dari mana lagi nih? Ini banyak yang wah ini banyak junior saya juga nih. Saya kan mantan pensiunan BUMN juga nih. Ya jadi eh, rupanya teman-teman seangkatan saya udah banyak yang iyalah udah banyak yang pensiun ya, pastilah ya. Anyway, selamat datang, terima kasih. Ya alhamdulillah, terima kasih Pak Toto sudah memberikan kepercayaan pada saya lagi gitu ya. Yang kemarin TJSL, yang sekarang BUMN UMKM BUMN Award ya untuk pertama kalinya. Jadi sebetulnya ini saya sebagai mantan orang BUMN itu kan sebetulnya kan udah banyak Pak ya, banyak yang kita kerjain bahkan puluhan, ratusan. Apalagi kalau misalkan kita berbicara soal Telkom, Pertamina, PLN, ya itu kan ribuan tuh bahkan ya Mandiri, BRI itu UMKM binanya luar biasa banyaknya. Nah, tentu kita inginlah event ini memberikan apresiasi kepada hasil karya kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Supaya apa? Yang pertama, ya kita ingin memberikan apresiasi kepada bapak-bapak yang sudah bekerja silently kan, diam-diam kan di kampung masing-masing ya, di di Jawa Tengah, di mana-mana ya bekerja dengan diam. Ya, kita ingin memberikan apresiasi supaya, ayo, mari kita celebrate ya, mari kita rayakan ya hasil karya kita gitu ya. Itu basically nomor satu itu ya. Yang kedua juga event ini nanti ya, akan UMKM binaan Bapak Ibu itu akan diminta untuk mempresentasikan ya bersama-sama Bapak Ibu. Nah, jadi ini polanya agak sedikit berbeda. Kalau dulu-dulu kan Bapak Ibu semuanya yang presentasi, ya kan? Nah, kalau sekarang yang presentasi adalah UMKM binaannya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan lah bahwa kepada mereka juga dilatih, di training untuk mulai bisa mengekspresikan, mempresentasikan apa capaian-capaiannya. Nah bayangkan, kalau orang suruh jualan, itu kalau kemampuan berbicara di depan publik itu sebuah keharusan. Kudu, Pak Toto. Ya, kudu ya mereka supaya bisa menjual produknya, ya. Mereka bisa biasa mempresentasikan itu. Nah, tetapi di awal-awal ini ya dipersilakan ya bagi bapak pembinanya dari BUMN untuk mendampingi mereka ya. Mungkin juga di tempatnya masing-masing banyak juga ya UMKM yang bagus
tetapi bikin bahan presentasinya juga nggak bisa. Nah, silakan tuh ya Pak Rimpun ya, silakan dibantu tuh Pak ya UMKM-nya ya. Ada apa namanya untuk mulai belajar bagaimana membuat PowerPoint ya, presentasi, bikin film ya, corporate apa namanya produk-produknya ditampilkan, bikin video mini dan sebagainya. Ya, eh, hal-hal seperti itu sehingga ya pada waktu kita berbicara tentang pembinaan UMKM itu praktis sebetulnya kita juga memberikan training secara tidak langsung dengan award ini ya, juga mentraining ya UMKM binaan kita untuk berbicara di depan publik, menyiapkan materinya, menyiapkan poin-poinnya, apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan pada publik, sama aja dengan jualan lah, bahwa ini loh capaian-capaian kami, apa yang sudah dibina dan sudah dibantu oleh Bapak Ibu semuanya ya. Nah, ini yang mereka akan minta untuk melakukan presentasi. Bagi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu BUMN yang membina banyak, silakanlah. Karena kita harapkan kalau bisa minimal banget tuh 3. Minimal banget, syukur-syukur banyak. Ya, saya pernah ada yang saya cerita aja nih ya, di award lain ya, itu ada yang ikut sampai 20. BUMN tuh, ada BUMN ya ikut 20. Nah, karena apa? Memang binanya banyak, beragam dari berbagai sektor industri. Nah, buat buat saya ya sangat membanggakan. Karena ya apalagi Bapak yang membina ya, saya yang Dewan Juri aja, wow, ternyata begitu banyak ya karya BUMN yang kita diem-diem aja silently ya, kita tidak terekspos para publik, begitu banyak ya Bapak Ibu sudah memberdayakan ya apa namanya UMKM. Nah, inilah ajangnya, mari kita ceritakan kepada publik bahwa ini loh hasil karya kita. Ya, apa yang udah kita kerjakan bersama-sama sekian belas tahun, mungkin puluh tahun, sejak zamannya PKBL dulu, ya sampai dengan sekarang. Nah, ini kan ada beberapa hal yang menarik yang ingin juga sampaikan, terutama dalam konteks ya Permen tahun 2003, Permen nomor 1. Nah, di mana di situ kan diminta tuh ya bagaimana pembina yang apa UMKM yang dibina itu ya terintegrasi dengan bisnisnya. Nah, fokuskan ke situ. Ya, fokuskan ke situ. Ya, terstruktur. Nah, hal-hal seperti itu ya, Bapak nggak ingin saya ulang karena itu kan sebetulnya permennya Bapak-bapak semuanya, Bapak Ibu tentu tahulah ya bagaimana mengartikan, menerjemahkan ya permen BUMN ini tadi ya. Nah, harapannya kira-kira seperti itu. Next, Bu Evi. Nah, jadi itulah kira-kira ya kita sama-sama tahu lah betapa sebetulnya BUMN ini ya telah memberikan peran yang luar biasa ya dalam perekonomian nasional. Nah, bahkan turut ya menciptakan penciptaan tenaga kerja tidak harus melulu dari perusahaan BUMN-nya, tetapi dengan membina UMKM praktis sebetulnya Bapak Ibu juga sedang ikut ya membantu UMKM-nya untuk menyerap tenaga kerja di samping juga ekonomi. Nah, bayangkan kalau BUMN, semua BUMN memiliki sekian ratus binaan ya UMKM dan mereka menjadi mitra ya BUMN. Bayangkan berapa ekonomi yang bisa diciptakan, berapa tenaga kerja yang bisa tersedia. Ya, luar biasa sebetulnya. Nah, oleh karenanya, momen ini bukan momen yang kecil. Ini adalah momen nasional yang kita harus bercerita kepada publik. Mungkin juga ke dunia internasional. Ya, kaitannya kan Kementerian BUMN kan juga punya namanya Indonesia Incorporated. Nah, sekarang di dalam negeri sendiri bisa enggak sih atau sudah seberapa jauh ya kita mencoba menginkorporasi UMKM kita menjadi bagian bisnis yang terintegrasi dengan BUMN kita. Nah, kan tentu banyak peluang. Ya, kira-kira seperti itu. Next. Next. Nah, ini kira-kira tujuannya untuk memberikan pengakuan atau prestasi pada pembina ya atas capaian, kontribusi, prestasi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Juga oleh karenanya kita berharap bahwa ini BUMN terus akan berprestasi dan memberikan yang terbaik
ya dalam ikut membina pengusaha kecil. Sudah banyak. Nah, cuman beritanya yang belum banyak atau apresiasinya yang belum banyak. Nah, mari kita dalam ajang ini ya kita berpartisipasi semuanya supaya apa? Mendapatkan pengakuan ya untuk Bapak Ibu semuanya yang bekerja diam-diam membina UMKM juga perlu mendapatkan apresiasi. Perlu eh, membanggakan lah dirinya bahwa iya ini loh ya karya kita sehingga apa namanya ikut juga membanggakan dan membahagiakan kita sebagai pembina UMKM. Next. Halo. Nah, ini kira-kira ya beberapa kategori. Jadi, kita ingin memberikan ya karena industrinya itu banyak ya. Kami ingin ada eh, keragaman ya, keragaman daripada sektor. Jadi jangan kuliner saja, jangan fashion saja ya. Kan banyak nanti akan ada penjabarannya. Nanti Bu Anti yang akan menjelaskan lah ya. Nah, apa sektor-sektornya ya dan sebagainya. Nah, sehingga ada eh, bukan hanya semata-mata fairness, tetapi semua sektor ikut terbantu, ikut dimajukan, ikut dibina. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang di banyak sektor dia membantu UMKM dan bagus-bagus karena mereka nanti mungkin ya pemenang apa namanya juara satu gitu ya. Ya, penerima penghargaan terbaik satu ya. Kalau semakin banyak, ini tentu kita ingin memberikan juga yang namanya the most committed BUMN pembina ya UMK untuk semua sektor. Nah, bagi perusahaan-perusahaan atau BUMN yang membina secara khusus ya atau fokus hanya di sektor tertentu, kita juga ingin memberikan. Jadi, semuanya ada 9 sektor. Nah, masing-masing kalau kita bagi ya, misalnya Bapak dari Pelindo misalnya ya, membina 100 UMK. Ya, pilihlah minimal banget 3 atau 10 yang diikut sertakan. Kalau misalnya dari 10 yang diikut sertakan itu ya, itu misalkan 3 di bidang fashion, 4 di bidang kuliner ya, dan kemudian ternyata yang mereka menerima yang terbaik di bidang kuliner, Bapak akan mendapatkan award ya terbaik di bidang kuliner. Itu kira-kira. Nah, tapi kalau andai kata Bapak banyak di banyak sektor Bapak UMKM-nya, UMKM binaannya itu banyak mendapatkan award ya terbaik satu. Nah, tentu kita akan juga memberikan yang seperti tadi saya jelaskan ya, yaitu Bapak akan kita berikan award tentang the most committed on all sektor. Nah, bagi fokus ke sektor tadi nanti akan diberikan kepada certain sektor saja. Baik, lanjut. Next. Ini kepada ya UMK binaan itu dipersilakan untuk mempresentasikan apa sih sebetulnya yang sudah dicapai. Oh, misalkan penjualannya udah meningkat berkat dukungan dari Bapak. Bapak bisa, Pak, saya mendapatkan dukungan dari misalkan dari Pelindo berupa modal, berupa akses pasar, ya berupa mesin. Nah, itu kan udah 3 hal sekaligus tuh. Ya kan? Karena seringkali bukan satu-satu. Ya, ada yang kasih pasar, dikasih sertifikasi halal, ya dikasih apa? Selama kurun waktu tertentu, ya. Saya di sini tidak membatasi. Yang penting Bapak Ibu bisa mengklaim bahwa Pak Henry atau Dewan Juri ya, bukan ke saya pribadi ya, bahwa kami sudah membina UMKM ini, kami udah bantu misalkan awardnya, ya misalkan kita bantu misalkan dia untuk sertifikasi halal sudah, ya izin usahanya sudah, ya misalnya kayak begitu ya. Kemudian apalagi mestinya sudah, apalagi pasarnya sudah, kita ikutkan pameran misalnya, artinya Bapak sudah punya 4 kegiatan ya untuk orang tadi. Nah, orang tadi UMKM tadi ada di industri apa? Kalau memang ada yang baru, oh Pak, saya baru ngasih modal saja, ya tentu akan lebih baik ya bagi UMKM yang sudah ngasih modal, ngasih pembinaan, pelatihan manajemen, ya
pelatihan keuangan, pelatihan akuntansi, pelatihan perpajakan. Tentu ya bagi perusahaan-perusahaan atau BUMN yang sudah melakukan banyak kegiatan, ya tentu dia yang akan mendapatkan apresiasi atau penghargaan lebih dibandingkan daripada satu BUMN yang hanya memberikan satu kegiatan. Nah, pada suatu industri atau pada suatu UMKM tertentu. Kira-kira seperti itu logikanya. Nah, next. Oh ya, jadi nanti kepada mereka diminta untuk presentasi. Bapak, Ibu boleh mendampingi, membantu. Ya, karena sekaligus juga ini media latihan juga untuk UMKM. Karena ini menjadi bagian daripada pembinaan itu sendiri. Karena UMKM itu banyak yang mereka tidak memiliki kemampuan untuk presentasi. Nah, bayangkan bagaimana bisa menjual produknya. Bapak Ibu, produk kita memiliki keunggulan. Kalau ya, bagaimana berani berbicara itu di depan publik kalau tidak terlatih. Oleh karenanya, kami bersama BUMN Track ingin ya agendanya ini supaya mereka berlatih, dibantu oleh bapak-bapak, bahkan presentasi dibantu. Ya, membuat presentasinya, mangga silakan dibantu gitu ya. Sekali dibantu, ke depannya mereka akan bisa bikin sendiri dan mungkin lebih baik ya, karena bapak udah bantu. Nah, itulah bagian daripada proses apa yang kita sebut pembinaan secara terintegrasi. Gitu kira-kira ya. Ya, jadi BUMN Pembina memperkenalkan UMK-nya nanti ya tentang kegiatan usahanya, kemudian juga bisa dibantu ya. Kemudian ada dua dewan juri. Nah, nanti akan hasil akhirnya adalah di rata-rata. Nah, semuanya waktunya ya kita batasi kira-kira 40 menit walaupun kadang-kadang suka melebar. Jadi kadang-kadang Bu Evi kadang-kadang ada sampai 1 jam gitu ya, saking asiknya ya. Nah, tapi kalau misalkan waktunya misalkan sesi yang kedua menjelang lohor, kadang-kadang kita suka memberikan toleransi. Ya, it's okay, tetapi kita patok dulu ada 40 supaya apa? Selainnya disesuaikan, ritmenya disesuaikan. Nah, akan lebih bagus kalau orang-orang kawan-kawan ini belajar ya, timely. Ya, presentasi dikasih 40 bisa menyelesaikan. Tapi seluruh poin tersampaikan. Nah, itu time manajemennya memang nggak mudah. Harus belajar, harus berlatih. Ini adalah bagian daripada pembinaan itu sendiri. Ya, nah nilainya kira-kira seperti ini ya. Eh, Terbaik 1, nggak untuk di awal-awal nggak tinggi-tinggi nih Pak Toto. Ya, terbaik 3 kita bisa mulai dari 60. Ya, 60 sampai 70 apa namanya kita akomodir menjadi terbaik 3 sampai dengan di atas 86 sampai 100 gitu ya. Itu UMK-nya akan mendapatkan kategori terbaik 1 dan selanjutnya ya. Nah, kemudian akan diberikan pada BUMN yang mengajukan minimal 3. Iyalah ya. Karena BUMN kan juga binanya ratusan. Masa 3 aja nggak ada yang bisa mengajukan. Ya, usahakan semaksimal mungkin minimal banget 3 UMKM binaannya ya diajukan. Ya, itu kemudian bagi perusahaan-perusahaan yang mendapatkan ya penghargaan terbaik 1-nya itu terbanyak ya dengan skor terbesar itu akan kita berikan kategori apa namanya most committed di industri tertentu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau gold ya yang kedua terbanyak dengan skornya juga total skor banyak, nanti skornya akan kita jelaskan ya. Bagi yang silver juga kira-kira begitu ya, ketiga terbanyak dengan total skor ketiga terbesar, kira-kira seperti itu. Nanti jadi masing-masing industri, masing-masing sektor itu akan ada 3 pemenang kategori gold, silver, gold sama platinum ya. Jadi kalau semua peserta itu mengikuti 29, maka minimal banget akan ada 27 award. Minimal banget seperti itu. Ya. Jadi setiap sektor ada 3 pemenangnya. Minimal banget seperti itu. Nah, kemudian next. Nah, ini contoh perhitungan. Jadi kalau misalnya ya Bapak Ibu membina 17 ya, 17 UMK ya. Ternyata 5 menang. Terbaik 1. 1 menang terbaik 2. Ya, ada 2 UMK terbaik 3. Dan mungkin ada yang baru belajar ya. Ada 5, ada 9 malah. Ya, ini mudah-mudahan ini
angka sekedar simulasi lah. Mudah-mudahan tidak terjadi, mudah-mudahan terbaik semuanya. Ya kira-kira. Nah itu artinya Bapak Ibu menyertakan 17 UMK-nya. Nah skornya mari kita lihat, ya terbaik 1 kita boboti dapat 4, terbaik 2, 3, terbaik 3, 2, ya, apresiasi sebetulnya ini 1 nih, bukan 2. Ya. Nah, jadi makanya 2 kali 1, 9 tuh. Ini salah ketik nih. Ya, nanti tolong diperbaiki. Jadi untuk bobotnya itu 1, makanya 9 kali 1 sama dengan 9. Mari kita jumlahkan. 20 ditambah 3 ditambah 4 dan sebagainya, ada kira-kira 36. Nah, pertanyaannya sekarang. Bapak-bapak ya, BUMN tertentu memenangkan 5 terbaik 1 dengan skor 36. Karena kan mungkin belum semua ya mendapatkan apa namanya privilege atau kemewahan untuk mendapatkan terbaik 1 semuanya. Yang lain mungkin ada yang dapat terbaik 2, ya ada yang terbaik 3 dan selanjutnya. Nah, Bapak itu mendapatkan skor 5 sama 36. Ya, total skornya. Dalam hal misalnya Bapak 5 dan 36 itu tertinggi, maka Bapak yang akan menjadi juara, mendapatkan platinum. Gitu kira-kira. Ya. Nah, ada juga yang mungkin 4. Ya. Nah, tetapi di bawahnya karena mungkin terbaik 2-nya lebih banyak, ya. Nah, ini Bapak akan mendapatkan gold dan selanjutnya. Itu kira-kira ya. Nah, itu kira-kira contoh perhitungannya. Nah, sekarang bagaimana untuk per sektornya? Nah, ini misalnya contoh, ya ini hanya sekedar contoh ya. Misalkan bidang usahanya tuh fashion. Nah, fashion misalnya ternyata, ya ini ekstrim saja sih sebetulnya. Tapi nanti ke depan barangkali ini percontohannya, contohnya perlu diganti nih Bu Evi. Ya, jangan apresiasi semuanya, ini kayaknya menyedihkan. Ya, menyedihkan 20 apresiasi semuanya. Nanti agak optimistik lah ya. Yang ini hanya memberikan contoh ekstrim. Ya bahwa walaupun semuanya dapat apresiasi, Bapak masih punya skor 20. Ya karena masih dapat skor 20. Tapi bayangkan kalau ya yang 20 tadi itu terbaik 1 semuanya. Bapak skornya 80. Mungkin tertinggi itu. Ya, kalau semuanya terbaik 1. Itulah kira-kira ya. Nanti di industri fashion tadi itu Bapak yang akan menjadi, Bapak Ibu yang menjadi juara. BUMN ya akan menjadi juara. Tetapi kemudian ternyata di sektor ekonomi lain Bapak juga membukukan yang banyak lagi, misalkan seperti ini. Nah, tentu Bapak akan mendapatkan ya apresiasi di sektor fashion, sektor kuliner, dan sektor lainnya. Dia nanti Ibu Anti yang menjelaskan ya. Nah, itulah kira-kira gambarannya ya dari saya. Masih ada yang perlu dijelaskan nggak? Atau next? Ya. Nah ini catatan penting lagi barangkali dibaca saja cukup ya bahwa kita tidak melakukan verifikasi atas klasifikasi usaha karena kan kadang-kadang ribet verifikasinya ya pemerintah itu kan menetapkan perusahaan ini kategorinya UMK atau UMKM atau mikro ribet lah ya pokoknya tidak usah dipikirkan apakah dia menengah mikro kecil nggak usah dipikirkan yang penting adalah bahwa produknya bisa meningkat menjual walaupun mikro ya. Kami tidak akan memberikan judgement kalau kepada penjualan yang kecil. Karena yang kami judgement ya nanti itu urusan dewan juri nanti ya. Kami akan memberikan briefing kepada semua dewan juri bahwa penilaiannya itu adalah improvement. Jadi boleh kecil sekali tapi produknya punya prospek, improvementnya naik ya. Kalau berdasarkan skala yang besar, nanti pemenangnya itu aja yang gede-gede, yang udah gede-gede aja. Nah kita nggak pengen seperti itu. Tetapi Bapak boleh membina yang mikro, tetapi ternyata improvementnya baik. Itu ada beberapa kriteria nanti ya. Nanti akan kami briefing dewan jurinya ya. Sehingga bukan dari skala ekonomi yang besar, tetapi dari improvementnya dan juga dari jenis pembinaannya yang dilakukan. Ya, jadi adalah kemajuannya yang lebih akan kita hargai. Ya, kemudian kami jujur aja tidak memverifikasi juga tentang akurasi data. Oleh karenanya, kami betul-betul mengandalkan sepenuhnya dari keterbukaan dan kejujuran Bapak Ibu semuanya dalam menyampaikan data per data penjualan,
sales, market, dan sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Next. Itulah kira-kira ya. Nah, oh iya ini barangkali Ibu Anti nih bagiannya nih. Silakan Bu Anti jelaskan ya Baik. masing-masing. Barangkali dari saya cukup dulu ya, saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tetap kalau Waalaikumsalam masih ada pertanyaan-pertanyaan, warahmatullahi boleh wabarakatuh. nanti kita diajukan nanti Ibu Evi yang Baik. memfasilitasi. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tendri atas pemaparannya sangat komprehensif, Pak. Selanjutnya kita masuk ke lampiran kategori bidang usaha industri dan sektor lainnya. Kita serahkan kepada pemateri selanjutnya, ada Ibu Sri Wiranti Saraswati untuk memberikan pemaparan. Kepada Ibu Anti kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Evi. Suaraku jelas ya? Jelas Ibu, sangat jelas. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peserta sosialisasi, ini luar biasa loh Mbak yang ikut. Baik, saya lanjutkan, kita bicara tentang kategori bidang usaha yang dari panitia melihatnya ya. Ada 12 kategori di sini, kategori makanan dan minuman atau food and beverage. Ini mungkin kuliner atau cukup banyak ini UMKM yang di bidang ini. Kemudian manufaktur, ini lebih ke arah industri ya. Kemudian pertanian, kerajinan. Nah ini saya rasa juga UMKM banyak yang bergerak di bidang kerajinan, baik kerajinan yang bersifat industri produk tekstil atau craft, kemudian mungkin ada juga yang rotan dan besi, kira-kira seperti itu. Kemudian fashion, ini termasuk juga industri garment ya. Saya rasa teman-teman UMKM juga banyak yang bergerak di dalam industri pakaian jadi, dan semoga ini juga memberi peluang kepada teman-teman untuk mempromosikan di dalam upaya mencapai marketnya. Nah, kemudian sarana dan prasarana rekreasi. Ini terkait dengan pariwisata yang ada di daerah masing-masing. Ya, kemudian jasa perbaikan. Nah, jasa perbaikan banyak. Ini ada perbengkelan, kemudian jasa perbaikan alat rumah tangga. Hilang itu perbedaannya, Mbak. Baik, mohon maaf sebentar Ibu. Saya lanjut aja ya. Ya. Kemudian jasa penunjang kegiatan. Ini terkait juga dengan kegiatan mungkin acara-acara di dalam perusahaan atau BUMN, mungkin ada kalau bahasa ininya IO ya mungkin ya. Nah ini bisa juga. Kemudian jasa penerbitan, ini terkait dengan percetakan. Dan kemudian jasa pendidikan dan pelatihan, banyak juga UMKM yang melakukan usaha untuk melakukan pendidikan dan pelatihan. Kemudian jasa kebudayaan, ini terkait dengan olahraga dan kesenian. Screen share-nya nggak ada ya, hilang ya? Iya Pak, sedang dipersiapkan kembali Pak. Maaf Ya, tadi Oke. ini saya gangguan. lanjut dulu aja Pak. Kemudian teknologi dan informasi. Ini teman-teman generasi milenial dan Gen Z ini udah masuk ke ranah ini. Mungkin juga teman-teman dari BUMN juga ada yang sudah membina e-commerce atau lainnya. Kita lanjut atau tunggu Mbak Evi? Dilanjut dulu Ibu, ini masih di... Baik, itu kira-kira 12 dan pasti bisa diperkaya dengan sektor yang ada di 12 itu dari teman-teman di BUMN-nya.
Kemudian kita masuk ke kategori program UMK. Di sini ada 10 program yang kita coba lihat. Pertama, peningkatan produksi dan penjualan. Nah, ini sering sekali UMKM mengatakan sulit cari market. Tapi ketika sudah ketemu market, produksinya nggak nutut dengan ekspektasi dari buyer. Nah, ini saling dilema ya. Produksi juga harus ditingkatkan ketika kita sudah ketemu buyer-nya sesuai dengan komitmen kita kepada buyer. Kemudian dukungan infrastruktur dan teknologi penjualan. Ya, sekarang ini zamannya semua digital. Nah, infrastruktur di sini bisa dikaitkan kepada ketika kita melakukan pengiriman. Mungkin bisa di dalam pembinaan dilakukan ketemu dengan teman-teman logistik yang sudah ada di daerah masing-masing, sehingga memudahkan teman-teman UKM ini dalam delivery produknya kepada buyer. Nah, ketiga, perizinan dan sertifikasi. Tentu ini Halaman sangat berikutnya, penting. tolong saya interupsi. Halaman berikutnya nih, Bu. Selainnya. Iya, Pak. Ini saya menunggu dari Mbak Evi, saya coba lihat dulu Mbak Di Evi. next aja, next di halaman berikutnya. Supaya cocok apa yang disampaikan sama Ibu Ya. Anti. Baik, Sudah, sebentar, Pak. Pak. Ini dari Halaman teman-teman berikutnya. juga, Pak. Selanjutnya Mbak Evi, sudah ya. Next slide. Ibu Linda. Win. Mbak Linda, next slide. Next slide. Oke, ya ini tadi. Saya ulang dari awal ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 10 kategori yang kita lihat. Satu, peningkatan produksi dan penjualan. Ini pembinaan terhadap UMK yang menemukan buyer. Biasanya kadang-kadang sulit ini marketnya. Nah, mungkin pembinaannya bisa mempertemukan buyer. Baik buyer secara regional, nasional, mungkin bisa go internasional. Nah, tentu ini terkait dengan jumlah produksi. Biasanya sudah ketemu buyer, sudah komitmen, jumlah produksi, kualitas tidak terpenuhi. Nah, ini mungkin teman-teman pembina bisa aware dengan hal ini. Yang kedua, dukungan infrastruktur dan teknologi penjualan. Nah, teknologi penjualan sekarang juga sudah open, banyak marketplace, bahkan Telkom juga sudah menyediakan program padi, dan infrastrukturnya ini terkait dengan delivery. Jadi pembina juga bisa membantu UKM untuk menemukan atau mempertemukan dengan perusahaan logistik setempat sehingga ada komitmen dan ada kerjasamanya. Memudahkan pada saat delivery-nya. Kemudian perizinan dan sertifikasi, ya sekarang sudah gampang kok ada PT perorangan ya. Mungkin kalau UKM-nya sudah kuat, sudah ada memang mau kita bantu dan perizinan bisa dicobakan membuatkan akte dan NIB-nya. Kemudian apalagi ya, kemudian pajak dan sertifikasi. Kalau memang food and beverage diharapkan bisa masuk di sertifikasi halal dan beberapa sertifikasi untuk produk-produk lainnya. Kemudian peningkatan akses pasar, ya ini dia. Keluhan UKM kadang-kadang pasarnya susah pembeli dan lain sebagainya. Mungkin tadi yang saya gambarkan bahwa akses pasar ini nanti mungkin ke depan kita cobakan Pak Toto yang membangun pasar juga ya setelah award ini ya, teman-teman UKM dan BUMN bisa memiliki akses pasar baik nasional, regional lah. Karena ini Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah aja sudah cukup pasar itu. Kemudian
nasional dan siapa tahu bisa ke internasional. Dan ini lebih memperkuat lagi UMKM kita. Namun ya UMK-nya harus niat benar ini. Kalau sudah ketemu akses pasar luar biasa. Banyak peraturan yang harus dipenuhi dan lagi produk unggulan yang harus kita siapkan. Jangan kalah dengan Thailand, Vietnam, dan lain sebagainya. Apalagi produk Cina. Ya, mereka gimana caranya kita bisa bersaing dengan mereka. Kemudian peningkatan akses keuangan, Bapak Ibu sekalian, permasalahan lagi yang utama adalah UKM itu kadang sulit dalam permodalan ketika mendapatkan pasar. Ya, di sini tentunya pembina bisa membantu mengengagekan dengan program-program pemerintah melalui bank pemerintah, misalkan BRI, kemudian bank BNI dan lain sebagainya. Bahkan bank swasta, BCA juga ada akses untuk UKM. Nah, namun persyaratannya yang dibantu kepada mereka, pada UKM. Karena persyaratan perbankan bukan cukup sulit ya, harus dipenuhi. Itu tadi kembali kepada nomor 3, perizinan dan sertifikasi itu sangat diperlukan. Dan transparansi keuangannya. Nah, tapi kalau BUMN-nya sendiri memang punya program untuk membantu UKM dalam bentuk finansial, itu sangat dimungkinkan, hanya perlu lagi menggunakan mekanisme perbankan, sehingga teman-teman juga UKM melihat ini bukan gift ya, bukan ya udah saya dapat dari BUMN atau perusahaan kemudian lupa untuk mengembalikannya. Kira-kira itu. Kemudian yang keenam, peningkatan kualitas dan mutu melalui inovasi proses bisnis. Ya, UKM kita banyak yang dimulai dengan ala kadarnya. Dimulai pokoknya saya mau bikin keripik, let's say gitu ya. Saya mau dagangan keripik karena sumber daya di sekitarnya ada. Ada singkong, ada ketela, ada pisang. Nah, mereka menggunakan alat-alat yang sederhana. Potong tipis-tipis pakai pisau yang agak besar, kemudian digoreng dengan cara menggoreng biasa yang kadang-kadang nanti ada yang kosong dan lain sebagainya. Nah, ada alat-alat yang bisa membantu untuk inovasi ini. Jadi memudahkan dalam proses bisnisnya atau proses produksinya. Mungkin dalam bentuk in-kind atau bantuan peralatan atau dengan mekanisme yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan keterampilan. Wah, ini sangat penting. Saya nggak tahu teman-teman BUMN sudah berapa kali melakukan pelatihan dan tema pelatihannya seperti apa. Nanti kita disampaikan saja sehingga juga bisa menilai kemampuan teman-teman. Kemudian yang ke-8, mitra sebagai pemasok. Mohon maaf, saya harus minum sedikit. Ya, mitra dalam pemasok ini supply chain ya. Kita berharap bahwa BUMN itu membina UMKM yang related dengan core bisnisnya UMKM sebagai pemasok. Misalkan dia usaha otomotif, BUMN-nya memerlukan supplier yang bisa memasok material kecil-kecil untuk otomotif. Nah, itu pembinaan untuk suppliernya. Peningkatan jumlah karyawan. Nah, ini sangat terkait dengan karyawan yang
dipekerjakan, dan ini hubungannya tentu dengan perekonomian setempat. Misalkan awalnya hanya 3 karyawan dengan owner, kemudian makin besar bisa bertambah sampai 10-20 karyawan. Dan ini tentu mempekerjakan orang-orang sekelilingnya, dan perekonomian setempat akan paling tidak memberikan akses untuk perekonomian pada lingkungan di UKM setempat. Dan yang 10 adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini kadang-kadang suka membingungkan ya, karena belum tahu. Saya berharap nanti UKM kita adalah UKM hijau yang peduli kepada lingkungan. Paling tidak contohnya adalah peduli kepada waste-nya atau sampah. Upayakan bahwa UKM kita sudah berpikir dan melakukan tindakan zero waste. Minimum sampah, jadi tidak asal membuang sampah ke TPA sehingga TPA juga tambah menumpuk. Kira-kira seperti itu, ya. Baik, selanjutnya Mbak Linda. Oke. Ini timeline kegiatan Bapak Ibu, mohon diperhatikan karena ini terkait dengan jadwal, sehingga selepas dari sosialisasi ini bisa siap-siap kepada UMKM yang dibinanya. Hari ini kita melakukan sosialisasi 16 Januari, kemudian yang berikutnya pengisian data pendukung. Ya, cepat-cepat kalau yang belum daftar silakan mendaftar. Kemudian ada data pendukung yang harus diisi gitu ya. Nah, itu waktunya 15 Januari sampai 5 Februari. Wow, pendek loh, tapi harus cepat nih. Ya. Kemudian proses penjurian, kita coba akan melakukan penjurian dari data pendukung yang dikirimkan dan melakukan presentasi teman-teman kepada juri, paling tidak 2 juri. Tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Tendri prosesnya. Itu sekitar tanggal 10 Februari sampai 25 Februari. Oke, sebelum puasa ini ya, kita sudah selesai penjurian. Nah, penyerahan award. Nah, penyerahan awardnya jadi puasa kita bisa istirahat, benar-benar ibadah. Tanggal 17 April, insya Allah kita sudah menyerahkan atau proses awarding kepada peserta. Mudah-mudahan banyak yang demosnya ini Pak Toto. Ya, silakan Mbak Linda. Lanjut. Ini beberapa, mungkin saya nggak usah bacakan ya. Ini tapi kalau kita lihat ini juri-juri yang luar biasa, yang memang pakar di dalam UKM dan pembinaan bisnis masyarakat, baik di dalam sisi keuangan, teknologi, dan lain sebagainya. Lanjut, Mbak. Ini. Jadi kita di Semarang ya, Pak? Nanti ya, untuk Ya, Bu. awarding-nya. Baik. Nah, ini dapat Di, fotonya luar biasa ini. di hotel apa nih? Di Grand Edge rencananya acaranya. Ya, siap. Ya, ya mungkin ya karena ibu kota Jawa Tengah ya, Ya. termasuk Jogja ya. Nah, nanti kita lakukan awarding di sini. Jadi ini terakhir, Mbak Linda. Oke. Nah, selain di Semarang, kita juga akan melakukan proses yang sama di regional lainnya. Ada Kalimantan, kemudian Surabaya, Jawa Timur berarti, kemudian di Medan untuk Sumatera, dan Bali, terus di Sulawesi untuk Makassar, Bandung untuk Jawa Barat, dan gongnya yang paling utama di Jakarta di tingkat nasional. Mudah-mudahan teman-teman BUMN sampai ke Jakarta ya, Pak ya. Ya, kira-kira begitu mungkin. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan. Semoga ketemu nanti di Semarang, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Ibu Wiranti atas paparannya tentang sektor usaha, terus apa aja hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam penilaian nanti, juga lokasi-lokasi di mana akan diadakannya UMKM BUMN Award ini. Terima kasih Ibu dan terima kasih juga kepada Pak Tenri yang sudah membuka penjelasan kuesioner sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada para peserta. Jadi ini bisa bertanya secara langsung. Kalau di kolom chat ini ada beberapa yang minta untuk di-share materi paparan. Nanti insya Allah dari panitia akan memberikan informasi lebih lanjut, tentunya untuk menjadi panduan Bapak dan Ibu untuk mengisi kuesioner dan mengingat timeline yang sudah dibuat oleh panitia. Nanti akan diinformasikan kemudian Bapak dan Ibu terkait materi kuesioner. Silakan ada Bapak Alfarisi Ya, terima kasih. dari Pupuk Indonesia Holding Company. Ya, Silakan perkenalkan Bapak, terima saya kasih. Boleh Alfarisi open cam dari. Pak, mungkin biar terlihat wajahnya. Oh ya, Silakan. ya baik. Terima Terima kasih Mbak. kasih. Mohon maaf sebelumnya. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Alfarisi Mbak dari Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, saya ingin menanyakan terkait eh, bisa kita katakan kompetisi ini Mbak ya. Itu kan kalau saya lihat itu keterangannya itu ada regional Jawa Tengah Mbak dan DIY. Yang saya tanyakan itu apakah kami yang berlokasi di Palembang dan utamanya mitra binaan itu paling banyak berlokasi di Palembang itu bisa ikut serta dalam regional ini? Apakah harus mengikuti nanti ketika ada pembukaan di Medan atau regional Sumatera? Itu yang pertama Mbak. Yang kedua terkait presentasi. Tadi kan ada penjelasan bahwa dari BUMN itu diminta untuk mengusulkan ya, mengajukan beberapa nama UMKM minimal 3 ataupun lebih, mungkin 10 bisa. Nah, itu nanti pada saat presentasinya, apakah masing-masing UMKM itu diberikan kesempatan untuk presentasi per masing-masing, misalkan ada 10, 10-nya presentasi, jadi masing-masing diberikan waktu 20 menit kali 10 UMKM, atau dalam waktu 20 menit itu, 10 UMKM itu menyesuaikan. Jadi dalam 20 menit itu diatur bagaimana caranya hingga 10 UMKM itu bisa presentasi masing-masing. Atau hanya perwakilan saja, Mbak. Kemudian yang ketiga terkait pendaftaran tadi, Mbak. Boleh tahu mungkin infokan juga untuk pendaftarannya bisa dikirim di mana. Semisalkan memang kami yang dari regional Palembang, dari Palembang, UMKM di Palembang itu bisa ikut serta. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Alfarisi atas pertanyaannya. Oh, ini dari Pusri ya Pak ya? Memang grupnya Iya, Mbak. Pupuk Indonesia Holding. Baik, terima kasih Pak. Jadi ini ada Pak Tenri, ada Ibu Wiranti, ada Pak Toto. Silakan. Ada 3 pertanyaan. Poinnya adalah yang pertama, UMKM Pusri kebanyakan di Palembang. Sementara ini untuk kegiatan perdana berlangsung di regional Jawa Tengah. Jadi bagaimana nanti untuk mereka mengikut sertakan peserta. Kemudian kedua, presentasi UMKM apakah dilakukan sekaligus, misalnya mengikuti 10 UKM dari berbagai sektor, apakah harus satu-satu? Dan ketiga, pendaftaran nanti bisa dikirimkan, disampaikan ke mana? Silakan Bapak dan Ibu. Siapa dulu yang ingin menjelaskan? Pak Iya, Toto mungkin bisa Pak ikut. Toto, silakan Pak Toto. silakan. Oh ya, baik. Untuk peserta, memang ini Pak, jadi kami tidak membatasi untuk UMKM yang dipesertakan. Jadi walaupun kami regionalnya Jawa Tengah, gitu kan, karena memang tadi kami ingin beri kesempatan lebih banyak lah pada UMKM yang akan peserta. Jadi kalau nanti walaupun saya di regional Jawa Tengah, kan presentasinya kan ini Pak, apa namanya itu Online. online gitu kan. Jadi tidak ada masalah gitu. Jadi nanti Pusri pun wah yang bagus-bagusnya nanti di wilayah walaupun mungkin nanti ada BUMN yang wilayah Jawa Tengah juga yang bagus-bagusnya mungkin dia juga tadi ya ada di wilayah yang berbeda gitu. Jadi tidak ada masalah gitu. Jadi UMKM yang diikutsertakannya tidak ada masalah gitu ya. Jadi dari Pusri Palembang kalau memang ada UMKM binaan yang di Palembang sebagainya itu silakan saja diikutsertakan di ajang yang untuk yang acara yang UMKM yang di regional untuk Jawa Tengah ini. Satu itu. Kemudian yang poin kedua itu untuk waktu. Nah, tadi yang Pak Teddy sudah sampaikan gitu ya. Kita harapkan itu
satu UMKM itu ya memang waktunya seperti itu, nanti didampingin oleh pembina. Tetapi kalau memang tadi ada beberapa jenis yang sama, bisa juga gitu. Jadi nanti memang Pak Henry ya, kita agak fleksibel di dalam proses waktu gitu ya. Kalau biasanya kan kalau itu hitungannya kan untuk 3 kali gitu, kalau nggak salah ya, 2 atau 3 gitu. Nanti kalau lebih banyak lagi, durasinya mungkin untuk presentasi tidak cukup 40 menit gitu kan. Nanti tinggal di durasinya. Tapi otomatis nanti kita juga paham di dalam UMKM ini kan tidak semuanya tadi yang Pak Terdi harapkan kan bisa mempresentasikan sendiri gitu kan. Tapi bisa juga nanti ada pembinanya kan juga bisa membantu beberapa saat ada pertanyaan dan untuk menjawab gitu dari beberapa presentasi itu, sehingga diharapkan setiap UMKM presentasi itu pembinanya juga agak ikut mendampingin kan di situ ya poinnya. Terus untuk yang ketiga nanti ditambahkan ya Pak Henry ya mau Bu Anti gitu. Yang ketiga tadi apa Pi ya? Yang ketiga Pi ya? Saya lupa ya. Maaf, Halo? pendaftarannya Pak nanti. Ya. Nanti bisa ke pendaftar. panitia langsung. Oh ya, panitia langsung kan di situ nanti ada alamatnya kan Bomentrek ada ya. Karena ini semuanya kan by online by itu ya, bisa dikirim melalui email gitu sebagainya. Baik. Langsung aja direct ke kita. Oke. Baik, terima kasih Pak Toto. Izin, Pak. Pak Henry atau Ibu Anti mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan. Saya nambahkan nomor 2 ya, pertanyaan Baik. nomor 2. Yaitu gini Pak Alfarisi. Bapak kantornya yang di situ ya, yang di Pusri itu ya? Iya, di Palembang, Pak. Palembang ya. Oke. Saya beberapa kali ke situ soalnya. Jadi gini, eh, sebetulnya presentasinya kan masing-masing 20. Tapi kalau misalkan Bapak mau sekaligus nih, ya berapa? Jadi silakan presentasi. Karena kan kalau rame-rame kan tidak ada perlu pembukaan lagi, kan udah menghemat tuh, ya. Tidak perlu ada penutupan lagi, ya. Nah, foto mungkin perlulah ya. Nah, sebetulnya yang paling ideal itu adalah 20 menit masing-masing untuk satu UMKM, itu yang ideal. Karena apa? Sekaligus juga Pak Alfarisi kita men-training mereka, melatih. Bapak Ibu, ini jagoannya dari apa namanya dari Pusri gitu ya. Ayo silakan berlatih. Masa sih 20 menit aja tidak bisa gitu ya? Karena apa? Dengan begitu ya kita akan memelatih dia mempresentasikan produknya dan sebagainya. Jadi idealnya itu minimal banget dia 20 menit itu bisa memanfaatkan. Karena sebetulnya kan urutannya kan ada pembukaan ya, presentasinya kan 20 menit ada pertanyaan gitu ya. Nah, idealnya 40 menit itu satu UMKM. Idealnya begitu. Jadi kalau misalkan Bapak punya 10 UMKM, ya sudah maraton. Pak Tandi saya nggak mau hari-hari lain. Sekaligus boleh book aja sama Bu Evi atau sama Mbak Linda gitu ya. Saya pengen hari ini saya semuanya. Enggak, silakan. Jurinya banyak kok. Jurinya banyak. Ya, idealnya begitu, Pak. Ya, ya mohon maaf nih Pak Toto, karena kan satu pricingnya kan per UMKM Pak Toto. Iya. Betul. Jadi manfaatkanlah sekaligus sebagai media untuk berlatih UMKM-nya, gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Henry. Ibu Anti, ada yang ingin ditambahkan? Sementara cukup, sudah Baik, terjawab terima semua. kasih. Baik, terima kasih Pak Alfarisi. Jadi begitu penjelasan dari ketiga pertanyaan tersebut ya Pak. Mungkin yang satu artinya Bapak di Palembang tetap bisa mengikut sertakan nanti kegiatan di Jawa Tengah. Atau mungkin bisa dibagi-bagi ya Pak Toto ya, misalnya sektor kuliner nanti ikut di Jawa Tengah, nanti sektor yang lain ikut di daerah. Karena kita ada beberapa daerah Pak, supaya bisa mengikuti semua, harapannya seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada peserta yang lain untuk memberikan pertanyaan. Pada peserta, silakan. Mangga, kalau masih ada pertanyaan. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, Pak mungkin Ahmad. saya Izin, Itu Oke. di share aja. Pak Rendri, Pak Toto. Ya. Silakan. Oh, Pak Ahmed Silakan, Pak. silakan dari Iya survei nih, saya Ahmed dari PTSI, Pak. Izin, gini Pak Tendi, dari tahun 2001 kalau saya sampai tahun 2027 kan kami penyaluran itu
UKM yang dari kami itu kan sudah ke BRI itu Pak. Ya, nah yang kami saya tanyakan berarti saya punya mitra binaan yang maksudnya yang extending ya sekarang ini tinggal sisa-sisa lah Pak ya. Ya pasti ada yang kurang bagus lah ya. Nah itu yang kami bingungkan Pak, yang UKM kami yang setelah kami salurkan ke BRI itu nggak bisa kita jangkau tuh Pak. Itu gimana tuh Pak akhirnya? Kalau misalnya wilayah kami kebetulan di Jawa Tengah Pak. Ya, Heeh. oke, baiklah ya. Ini sebetulnya begini ya. Saya mungkin Pak Toto nanti kita mungkin perlu bicara sama kementerian Pak Toto ya. Karena ini kan sebetulnya Permen tahun 2003 yang terakhir kan ada permintaan ya bahwa dalam pembinaannya itu harus terintegrasi ya. Nah, terus bagaimana terintegrasi kalau yang uh, uh, diberikannya kepada bank lain, kepada kepada BUMN lain, kan susah. Ya, walaupun berarti bukan berarti Bapak tidak bisa, karena sebetulnya Dibina. ya uh, kalau begitu settingannya, maka sebetulnya Bapak perusahaan BUMN yang membina itu kehilangan ya hubungan hubungan apa namanya psikologis ya dengan UMKM binaannya. Padahal sebetulnya nilai daripada hubungan itulah sebetulnya ada perspektif-perspektif risk management di situ. Sebetulnya saya sejujurnya itu tidak terlalu setuju secara pribadi pada waktu saya masih di BUMN Pak. Ya, karena apa? Sebetulnya ini menghilangkan esensi dasar ya bahwa bagaimana hubungan antara BUMN satu dengan UMKM binaannya. Karena bukan hanya semata-mata memberikan funding. Kalau itu kan sebetulnya urusannya banking. Urusan semata-mata tentang pembiayaan saja. Lah kalau begitu ya silakan aja ya bank-bank itu mencari deposito ya atau tabungan gitu ya untuk penyaluran, karena ya dana-dana apa namanya TJSL itu diperlukan sesungguhnya oleh masing-masing BUMN untuk melakukan pembinaan UMKM di daerahnya masing-masing. Karena apa? Benefit-benefit yang mungkin Pak Ahmed bisa bisa merasakan lah ya, karena itu kan bagian daripada risk management ya kan. Bapak bisa bayangkan nggak kalau Bapak ada perusahaan, Bapak usahanya apa? Bisnisnya? Oh, surveyor ya. Oke. Misalnya Bapak menghendaki kerjasama dengan UMKM yang berkaitan dengan masalah sekarang itu sertifikasi UMKM itu ada sudah sekarang ya. Mereka boleh mendapatkan sertifikasi. Nah sekarang kalau Bapak ingin membina seperti itu, bagaimana bisa melakukannya? Kalau dananya itu Bapak berikan kepada BUMN yang lain. Nah itu sebetulnya ya menurut saya ya dengan skema seperti itu menghilangkan esensinya, ya menghilangkan esensi hubungan dari perspektif risk management hilang, dari perspektif hubungan psikologisnya juga hilang. Nah oleh karenanya mungkin mari kita bersama-sama appeal ya bahwa kegiatan-kegiatan pembinaan UMKM ini memberikan benefit-benefit bukan hanya sekedar apa namanya hubungan antara Bapak dengan BUMN, tetapi juga hubungan-hubungan yang terkait dengan masalah supply chain. Nah, sekarang bagaimana Bapak bisa membina itu? Kalau apa namanya UMKM-nya bisa menjadi nasabahnya bank, ya kan? Bagaimana Bapak melakukannya? Kan kontrolnya hilang. Kira-kira seperti itu, Pak. Tetapi sekarang yang sudah ada silakan diajukan. Ya ke depan barangkali saran saya sih ya tetap aja ya karena uh, uh, ini juga sebetulnya begini jujurnya belak-belakan ini ya uh, uh, bukan kritik-kritikan kepada BUMN tapi pada waktu itu kami appeal ya bahwa dengan model seperti itu akan kehilangan nuansa hubungan ya batin antara satu UMKM satu perusahaan dengan UMKM-nya masing-masing di daerahnya masing-masing. Nah, kalau pola hubungan seperti itu kan pola pembinaan cuma funding. Kemudian, mohon maaf lah, saya ini kan pensiunan dari bukan pensiunan lah. Saya kan sebelumnya di bank. Ya, sebelumnya di bank, kemudian karena waktu itu dari bank-bank itu disuruh jadi
macam-macam jadi direktur keuangan di BUMN lain. Nah, saya pergi ke BUMN lain lah ya. Saya jadi direktur keuangannya di situ. Nah, pada waktu saya di sana, itu kan terasa banget tuh hubungan psikologis antara kami dengan BUMN-nya. Kalau itu diserahkan kepada bank, ya ya praktis bank juga nggak sempat melakukan pembinaan. Paling juga datang untuk nagih kalau tolong ya angsurannya belum bayar. Jadi pure banking ya hubungannya. Berbeda dengan Permen 01 tahun 2003. Ya spiritnya nggak ketangkep spiritnya. Nah, jadi Pak Ahmed ini memang isu nasional yang mungkin juga karena keputusan menurut saya sih ini karena keputusan frustasi lah ya dari kementerian karena dianggap bahwa banyak BUMN tidak mampu membina UMKM. Itu ya. Nah, karena banyak juga ya di PK-nya itu banyak tunggakan. Nah, sekarang mari kita buktikan sama-sama bahwa kita serius ya melakukan pembinaan UMKM di daerah kita masing-masing. Nah, oleh karenanya tentu kita harus berbenah diri juga nih ya bagi BUMN-BUMN non-bank ya. Karena begitu dana itu diberikan kepada bank, hubungan psikologisnya udah hilang. Ya, artinya hubungannya hubungan banking saja. Ya, nah ini seperti kembali lagi ke konsep PK dulu. Program kemitraan kan sebetulnya dalam beberapa hal ya seringkali pola hubungan kita itu hanya seperti bank kepada lender kepada borrowernya, kepada peminjamnya. Nah, padahal sebetulnya ya bina mitra apa namanya membina UMKM itu bukan hanya sekedar ngasih loan, ngasih kredit bukan, tetapi lebih luas dan lebih dalam daripada itu. Syukur-syukur dengan Permen 01 tahun 2003 itu adalah ada keterkaitan bisnis dari supply chain. Nah, gitu kira-kira jawaban saya Pak Ahmed. Jadi, jangan berhenti membina UMKM di daerah masing-masing. Ya, jangan pernah berhenti. Karena apa? Benefit-benefit non-financial untuk BUMN itu begitu banyak dan begitu besar. Ya, menurut saya sih saran saya seperti itu. Ya, Baik. ada yang lain? Terima kasih. Ya, Mungkin mungkin saya ini boleh ya nambahkan, Pak Pak. Ahmad ya. Iya. Silakan, Pak Toto. Boleh Bu Anti dulu, boleh Bu Anti. Ya, Pak Ahmad, di dalam panduan mungkin sudah di-share ya di ini oleh panitia. Tadi saya sampaikan ada 10 yang akan dinilai dalam pembinaan. Salah satunya yaitu akses ke perbankan atau akses ke lembaga keuangan. Ya. Nah, pertanyaannya tentu yang Bapak bina sudah mencakup yang 9 kalau memang teman-teman UKM punya akses keuangan ke BRI. Nah, itu salah satu berarti sudah terjawab ya, mereka sudah ada akses ke BRI. Tapi di sini yang kita harapkan bahwa UKM yang dibina tentu ada monitoring oleh teman-teman BUMN sehingga tidak ada permasalahan kredit yang tambah membuat UKM tidak berdaya. Namun, ke-9 item yang dalam penilaian itu adalah memperkuat UKM untuk menjalankan bisnisnya, termasuk mendapatkan permodalan yang baik dan bisa sustain ya. Jangan sampai ada kredit macet. Kira-kira gitu Pak. Jadi tolong dilihat lagi yang 10 penilaian apakah Bapak juga sudah menjalankan atau belum. Jika sudah, bahwa yang UMKM yang larinya ke keuangannya ke BRI itu sah-sah aja sih untuk apa? Ya, mungkin Ya, itu tambahkan. siap Terima Pak. kasih Bu Anti. Saya tambahkan juga Pak Ahmed ya. Jadi ini juga kan bisa berlaku untuk peserta yang lain ya. Jadi kita untuk kegiatan ini di situ kan permennya kan adalah UMK sekarang gitu kan. Jadi usaha mikro dan kecil gitu kan. Yang menengahnya kan sebenarnya kan di dalam permen yang baru kan tidak dimasukkan lagi gitu kan. Karena dianggap bahwa yang menengah itu sudah bisa bankable kan relatif gitu kan. Yang kecil juga mungkin sudah yang bankable. Nah, tadi Bu Anti sudah sampaikan, Bapak tetap masih bisa masuk ke kriteria yang
poin yang Bapak karena dengan bantuan dari SI itu sehingga UMKM itu kan juga bisa berkembang. Bapak juga bisa menanyakan dong pasti kan. Saat Bapak menyerahkan ke perbankan itu kan, oh dia malah develop dari tadinya dia kebetulan kami juga sering bikin liputan juga Pak dengan UMKM itu yang tadinya dibiayain waktu dia masih susah, masih belum bankable itu dibiayain oleh SI gitu. Sehingga perjalanannya itu sehingga dia sekarang berhasil, malah bisa ekspor, bisa dapat pinjaman bank dan sebagainya. Itulah salah satu mungkin binaan SI. Saya seringkali juga begitu, Pak. Wah, saya kalau nggak dibantu sampai kadang gagal. Dulu jualannya, usahanya macam-macam, Pak. Gagal, terus dibantu lagi oleh BUMN lagi, dibantu gagal lagi. Nah, kemudian yang ketiga baru dibantu lagi, berhasil. Nah, perjalanan malah sekarang dia sudah sukses lagi, maju lagi, ya memang sudah langsung ke perbankan, jadi sudah berjalan perbankan. Tapi itu bisa jadi bagian daripada yang sudah dibangun oleh SI itu sendiri, Pak, salah satunya gitu. Jadi memang tidak poinnya tidak jadi ini ya, tidak mesti tadi Bu Anti sudah poinnya ada juga bisa ke pembiayaan, tapi dari sisi lain kita juga ingin menekankan adalah yang kita masukkan itu yang masuk kriteria UMKM ini, karena tadi UMK kan belum terlalu familiar, orang dengarnya itu UMKM dulu kan Pak, sampai kementerian itu pun kementerian UMKM juga gitu. Tapi sebenarnya kalau di Permen BUMN yang baru, kita kan lebih ke UMK-nya, jadi usaha mikro dan kecil. Nah makanya kita harapkan sebenarnya nanti yang diikutsertakan itu ya di lini-lini bisnisnya yang tadi kategorinya baik itu di usaha mikro dan kecil itu. Mungkin ke situ salah satu mungkin juga ini kami mengingatkan sama-sama gitu poinnya. Kami terus terang intinya Pak Ahmed, saya sudah lama sebenarnya diminta untuk bikin penghargaan awarding kepada BUMN kan. Serang eranya Pak Erik inilah yang karena TJS juga kan baru kan Pak. TJS kan baru 4 tahun kan, 4 tahun ini yang kita bikin. Karena permennya standarnya tadi internasional gitu kan. Ada ISO 26000, ada SDGs gitu kan. Jadi acuan-acuan sehingga kami bisa melibatkan Pak Tendri, Bu Anti dan beberapa dewan juri yang lainnya. Acuannya siapapun juga nanti pejabatnya kita akan sustain jalan. Begitu juga untuk yang UMKM ini dengan ada Perpres, ada kemudian ada ini apalagi sekarang ada Kementerian UMKM kan gitu kan. Wah, ini akan sangat menarik nih. Apa yang sudah Bapak Ibu bina UMKM yang mungkin dari 5 tahun itu dari kecil itu kemudian jadi berkembang seperti ini. Nah, ini Ibu bisa Bapak Ibu bisa ikut sertakan tuh di dalam penghargaan ini. Karena saya sering terharu, Pak. Terharu bagaimana UMKM itu sangat, waduh Pak, saya kalau nggak dibantu oleh BUMN ini, saya mungkin juga bisnis saya nggak sehebat ini sekarang gitu. Walaupun sekarang saya tidak menjadi binaannya BUMN itu lagi, karena sudah bankable kan, sudah pinjam pendanaannya. Tapi mulai dulu pendampingan dan sebagainya dilakukan oleh BUMN tersebut. Nah itu bisa, saya kira Pak Tendri ya, jadi catatan yang mungkin yang bisa dimasukkan oleh Bapak Ibu semua, apa yang dikhususkan UMKM-nya. Gitu. Terima kasih. Saya tambahkan dikit aja ya. Jadi gini Pak Ahmed, walaupun sudah lepas ya, tapi dulunya kan pernah Bapak bina. Ya kan, jangan lupa itu seperti yang sampaikan Pak Toto. Bahkan hari ini juga, please ya, jangan stop membina. Ya mungkin dulu karena nggak punya mesin, kasih mesin. Hari ini mereka mungkin masih belum punya pasar. Silakan, bina tetap hubungannya. Karena juga akan positif hubungannya. Ya, jadi nggak usah rasa sungkan atau orang Jawa bilang pekewuh ya untuk mengklaim ini loh binaan gue. Ya kayak gitu-gitu. Ya jadi silakan walaupun itu sudah tidak lagi diberikan kredit sama Bapak, tapi sekali-sekali Bapak masih bantu mereka ikut pameran dan sebagainya, itu by definition masih binaannya Bapak. Gitu ya? Nah saat ini dikasih penghargaan Pak. Kalau dia luar biasa kan justru kesempatan ini Bapak bisa mengajak dia sebagai UMKM yang 5 tahun setelah Bapak bangun. Saya terus terang Pak, sering Pak ke beberapa daerah, ke Bali, ke beberapa itu yang UMKM itu, wah dia sangat terharu Pak dengan BUMN bersangkutan yang telah membantunya gitu. Kita wawancarain, ya. Bahkan Pak Toto, ini menarik nih, diikut sertakan ke award ini pun sebetulnya sudah merupakan pembinaan. Oh iya betul Pak. Jangan lupa. Betul. Karena apa? Bapak training mereka, silakan tuh presentasi, sampaikan idenya, sediakan ide bisnisnya. Itu adalah pembinaan, membina mereka untuk belajar mempresentasikan tentang produknya, tentang usahanya. Seperti itu kira-kira Pak. Jadi nggak usah hesitate, nggak usah ragu-ragu ya tentang klaim pembinaan, ya. Karena membina itu bukan hanya
ngasih uang hanya satu aspek. Gitu ya, kira-kira seperti itu Pak. Ya, cukup barangkali ya tambahan dari saya. Makasih. Kalau ada pertanyaan lagi, maka silakan. Terima kasih. Pak Ahmed bagaimana? Sudah makin yakin ya Pak dengan jawabannya Pak ya. Jadi udah bisa memutuskan siapa yang mau diikutsertakan gitu ya Pak Ahmed. Harapannya seperti itu Pak. Terima kasih. Ini dari PTSI. Kemudian apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak dan Ibu. Kami persilahkan. Mbak Nuraini ini tadi mau tanya. Iya. Mas Girindo, ayo. Baru join. Silakan Ibu Aini, silakan. Bu Nur, Iya, Pak. silakan Bu. Baik, izin Pak Tenri nih yang luar biasa nih selalu menginspirasi ya. Saya ini kalau sama Pak Tenri nih nggak pernah lupa gitu. Amin. Nya segala macam. Ini sekarang di root kita Pak Vankar nih dari BRI juga nih Pak. Iya. Ya. Baik Pak, jadi refresh lagi tadi Bapak kan sampaikan bahwa jangan pernah ditinggal itu karena kita udah pernah nanam ke mereka gitu dan mereka juga sepertinya walaupun udah bisa berdiri sendiri gitu ya, walaupun kita udah bisa exit dari mereka, tapi hubungan chemistry kita sama mereka tuh udah terjalin baik gitu ya. Jadi mereka juga tetap walaupun kita udah pernah memberikan bantuan, kemudian mereka udah lama paling nggak kita nggak berikan bantuan lagi ya karena dia menurut kita udah mapan gitu ya udah sampai ekspor nih Pak. Jadi kemarin saya pernah sampaikan terkait binaan Askrindo yang Rendang Padang itu Pak. Nah itu dia udah sampai ekspor ke Norwegia, kemudian ke apa namanya Turki gitu kan. Nah ini kita juga yang memberikan bantuan itu dan kita juga yang ikut memberikan support terkait bagaimana pengangkutannya itu ke sana sehingga dia memakai jasa produknya Askrindo gitu untuk kargonya. Hmm. Nah saya rasa kalau tadi Bapak bilang jangan pernah dilepas. Ini jadi sesuatu buat saya. Karena kan kalau di SROI itu kan kita kan dihitung SROI-nya juga. Mereka udah sempat dihitung SROI-nya. Dan memang dinyatakan bahwa ini udah bisa berdiri sendiri. Betul, memang udah bisa berdiri sendiri gitu. Tapi apakah kita masih bisa mengikut sertakan mereka lagi gitu Pak? Misalnya kita mau ikut ke Kalimba UMKM, tapi dengan begitu perluasan pasarnya gitu yang saat ini gitu. Apakah kami masih bisa mengikut sertakan mereka walaupun kami sebenarnya udah pernah nih Pak mengikut sertakan mereka gitu. Kalau kita ikut sertakan lagi apakah diperkenankan atau cari lagi yang lain gitu Pak? Boleh. Tapi kalau ada bidang lain tambahan, mangga. Ya. Oh iya siap. Nah, karena begini juga ya. Karena begini ya, mereka juga akan bangga dan senang kok. Oh, ini binanya Askrindo gitu ya. Nah, begitu juga ya seperti tadi ya. Belajar presentasi juga itu membina. Ya, secara definisi membina juga. Apalagi tadi ada klaim. Misalkan ya, Mbak ini misalkan bilang bahwa, iya Pak, ini kita masih tetap bantu. Bahkan nanti mungkin asuransinya dan sebagainya. Bukankah itu rangkaian dukungan? Jangan lupa. Ya, definisi membina itu bukan hanya sekedar memberi dana. Konsultasi, ya kan? Bapak, Ibu, saya kalau pinjam bank, kalau asuransi di mana nih? Konsultasi itu juga bagian dari pembinaan. Karena ya SDM-nya BUMN kan orang-orang pengalaman. Begitu banyak pengalamannya di BUMN ya. Dan asuransi tahu, keuangan tahu, pembinaan tahu, manajemen tahu, komputer tahu. Banyak yang bisa berbagi, bukan hanya uang sebetulnya. Nah, silakan pilih mana sebetulnya yang menjadi ya tekanan atau kontribusi perusahaan. Jadi, silakan Mbak ini kalau mau diikut sertakan masih welcome diikut sertakan ya. Nah, tapi kalau misalkan ada yang lain-lain, cikal bakal paten ini ada nih, walaupun belum hebat tapi udah cikal bakalnya bagus nih, mangga silakan. Gitu ya. Gitu. Boleh Sorry. saya tambahkan, Mbak Evi sebentar. Mbak ini luar biasa Mbak ini rendangnya. Ya, jadi pembinaan UMKM seperti kata Pak Tendri tidak akan bisa, oke sudah selesai sudah gitu ya kan. Karena saya tidak lebih senang kalau kita bilang
UMKM level up. Nah, up-nya itu nggak tahu. Kalau naik kelas 1, kelas 2, kelas 5 dong gitu kan. Nah, kita coba lihat dari 10 penilaian, Mbak. Kalau sudah ada pelatihan, pendanaan sudah, inovasi sudah terjawab, kelas 9, mungkin belum yang ke-10. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, Mbak. Nah, ini kita sudah masuk di eranya climate change. Kita tahu Amerika kayak apa gara-gara climate change. Nah, kita harapkan UMKM ini juga go green. Nah, mungkin bisa saja dimulai dari hal yang paling simple. Food and beverage itu menghasilkan waste atau sampah yang luar biasa. Ya, jika kalau tidak dikelola, maka TPA akan penuh dengan waste itu. Nah, coba kan bagaimana dari raw material sampai ke hasil akhir, bahkan sampai packaging itu zero, Mbak. Mungkin seperti itu. Atau kalau kita bicara tanggung jawab lingkungan, kepada sekarang ini sudah eranya zero emission. Nggak perlu ribet ya mikirin gimana harus pakai nggak yang batu bara, tetapi mulai melakukan pengukuran mengurangi penggunaan energi listrik. Itu lumayan, Mbak. Jadi itu pembinaan yang seperti itu bisa dilanjutkan, gitu. Caranya tentu ya kalau lagi nggak produksi dimatikan. Nah, bisa dibuatkan semacam datanya. Perangko telah menjadi bagian penting dalam. Baik. Bocor. Saya pikir suara saya tadi. Kira-kira gitu, Mbak ini. Kita mengharapkan juga UMKM nanti menjadi UMKM yang hijau, yang nanti akan menunjang juga SROI-nya, Pak Nurani. Terima kasih, Mbak. Baik, Terima kasih, terima Bu kasih Anggi. pencerahannya, Ibu. Baik, Ibu Aini sudah terjawab. Terima kasih, Ibu. Kami berharap Askrindo nanti mengikut sertakan UKM-UKM-nya yang tangguh ya, Bu. Pasti banyak sekali. Terima kasih. Selanjutnya tadi Bapak Rajab Harahap, saya lihat raise hand apa ya, Pak ya? Ya, makasih Ibu. Silakan Bapak, dari Ya. Jasa Tirta II, Bapak. Ya, terima kasih Ibu dari Jasa Tirta II, saya dengan Rajab. Tadi saya ingin bertanya mengenai ininya teknis dari sisi waktu. Nah, kalau mengingat besok itu sudah mulai pengisian data dokumen. Ya. Nah, tentu kan kita juga perlu waktu untuk mengkomunikasikan dengan mitra UMKM-nya. Nah, ini sampai dengan kapan? Kemudian tadi disampaikan ada workshop. Nah, bagaimana teknis workshopnya? Apakah nanti termasuk waktunya? Apakah mendatangi langsung kepada si mitra UMKM yang kita usulkan untuk mengikuti award? Atau kita undang UMKM-nya disatukan dalam satu tempat? Nah, kemudian tadi setuju saya Pak Tendri menyampaikan memang terkait dengan ekosistem Pak, ya. Ekosistem dari filosofi tujuan dari bangun ekosistem secara ekonomi tidak hanya dari aspek finansial tapi dari beberapa aspek lainnya, termasuk tadi yang disampaikan Ibu mengenai ekosistem lingkungan juga. Nah, kami dari Jasa Tirta II ini juga terkait dengan core bisnis kami di bidang pengelolaan sumber daya air, di mana kita juga mengarah kepada ESG, melakukan pembinaan untuk memfungsikan biogas dari kotoran hewan, termasuk juga gulma-gulma dari eceng untuk bisa ditingkatkan nilai ekonominya menjadi kerajinan. Ini salah satu juga yang memang linear dengan core bisnis kami. Ya. Nah, mungkin ini yang nanti bisa juga, tapi walaupun dari sisi market juga perlu satu pengembangan atau perluasan market. Nah, ini yang memang salah satu tantangan dari UMKM kita. Demikian Bu, mungkin pertanyaan saya itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Rajab. Jadi yang pertama tadi terkait timeline ya Pak ya, itu pengumpulan data. Nah memang dimulai sejak besok Bapak untuk pengumpulan data-datanya dan diakhiri nanti batas waktunya sampai 7 Februari. Nanti mungkin Pak Toto bisa mengoreksi Pak kalau salah Pak. Gitu. Jadi mungkin ada waktu 3 mingguan ya Bapak ya. Selanjutnya untuk teknis workshop, silakan mungkin Pak Toto atau Pak Tenri dan Ibu Anti bisa menjelaskan bagaimana nanti teknis pelaksanaannya. Pak Toto, silakan. Ya, Silakan. tadinya kan workshop itu adalah untuk pendalaman. Nanti yang mungkin ada Bu Anti, ya kan, ada Pak Tenri. Kalau sosialisasi ini kan rangkaian daripada nanti wording gitu. Tadi kan ada beberapa pertanyaan gitu ya, untuk apa poin-poin tadi yang ditanyakan sebagainya. Nanti kalau di workshop itu kan akan lebih detail ya. Mungkin bisa waktunya 2 jam, 3 jam gitu. Nanti akan saya bahas lagi dengan Pak Terry, Bu Anti, kira-kira dengan tadi item Bapak Ibu semua ini yang luar biasa ini anemonya ya, cukup banyak ya, tadi sampai 80-an gitu per 4 tadi gitu peserta. Nah, mudah-mudahan di workshop nanti itu kami juga nanti akan info lagi soal tanggalnya, baiknya kapan gitu. Itu lebih mendetail gitu keseluruhan gitu. Nah, untuk data-data yang di timeline itu kami untuk apa? Pengumpulan Ancang-ancang saja. Mudah-mudahan tanggal 7 Februari bisa selesai semuanya. Paling tidak Bapak Ibu sudah bisa menyerahkan itu tadi sebelum acara yang untuk presentasi itu kan mereka kan harus masuk dulu data ke kita gitu. Mau kapan waktunya dan sebagainya kan. Apalagi tadi kalau jumlahnya banyak kan, waktunya tadi Pak Henry bahwa satu UMKM itu adalah 20 menit ya, kalau satu BUMN bisa ngirim 5 kan paling tidak kan sendiri kan, waktu sendiri kan 20 menit kali 5 5 kali gitu kan, berarti udah jadi 100 menit sendiri di luar tadi pembukaan dan akhir. Jadi untuk workshop sebagainya, saya kemarin dengan Pak Henry dengan Bu Anti itu lihat anemonya di sosialisasi sekarang gitu. Dari sekarang sosialisasi nanti kita akan kirim karena ini sekarang kan eranya hanya Zoom Pak. Jadi bukan workshopnya kita visit, tidak. Jadi workshopnya itu adalah dalam bentuk Zoom meeting juga seperti sekarang ini. Gitu Pak Henry, Pak Bu Anti kalau tambahkan. Baik, silakan. Pak, cukup Pak. Cukup. Baik, Pak Tenri cukup ya. Cukup, Pak Rajab. Baik, terima kasih. Pak Rajab, jadi demikian ya Pak ya, untuk workshop nanti tetap berlangsung secara online, secara Zoom, tapi untuk teknis nanti dan tanggalnya, juga materinya mungkin nanti akan diinformasikan kembali ya Pak, segera kami informasikan. Dan tadi untuk timeline Pak, itu menjadi patokan saja Pak, kita batasnya sampai 7 Februari, tapi diupayakan mudah-mudahan bisa sesuai dengan timeline ya Pak. Karena Baik, jangan Ibu. lupa juga Bapak dan Ibu yang terpenting adalah nanti saat presentasi di hadapan Dewan Juri. Nah, itu poin terpentingnya. Tapi pastinya Baik, Ibu Evi. Ya. Terima Baik. kasih Pak Baik, Toto, terima kasih, Pak Pak. Tenri. Bu Terima Indri masih kasih di situ, kembali. Pak Rajab? Iya, Pak Tenri, baik Pak. Masih di situ Bu Indri? Bu Indrani? Masih, Bapak. Oh, salam Salam aja dari lah. beliau, Pak. Salam aja. Baik. Hai, Pak Tenri. Terima Baik. kasih. Pak Usa Pak Yudin tetangga Pak, sering di Cibubur Pak. Oh, Tahu. Mantan Pak Dirut Jasa Tirta. oke. Baik, terima kasih Bapak. Dan Bapak dan Ibu, ini ada di kolom chat ada yang menyampaikan dari Jasa Marga, ada Ibu Firda Asyidik. Pertanyaannya adalah, selamat siang Bu, maaf jika saya terlewat, izin bertanya untuk UMK yang diajukan mengikuti award, apakah harus UMK yang beroperasi di regional Semarang, Jawa Tengah, dan Jogja, atau bebas seluruh Indonesia? Nah, ini sama dengan pertanyaan yang diberikan oleh dari Pusri tadi, Bapak dan Ibu. Kami ulang kembali bahwa memang ini pelaksanaannya di regional Jawa Tengah, atau tepatnya di Semarang, namun peserta yang mengikuti boleh dari lintas area ya, Pak Toto ya. Ya. Jadi dari daerah manapun bisa mengikuti. Kami berharap untuk event perdana ini kita akan lebih besar gitu ya, lebih beragam dan variatif untuk pesertanya. Demikian rekan dari Jasa Marga, mudah-mudahan terjawab dengan jelas. Apa masih ada di sini Ibu Firda?
siang, Bu Evi. Oke, Terima kasih untuk informasinya. Terima kasih Bapak Ibu. baik. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Bapak dan Ibu. Di kolom chat ini juga sudah disampaikan tadi ya oleh Ibu Linda dari panitia untuk share materi yang tadi dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu. Dan jika mungkin nantinya Ya. masih ada pertanyaan atau hal Jadi yang ingin ya, ditanyakan, jadi tambahan P. Jadi tadi ke para peserta, kenapa kami membebaskan? Khawatir pada regional sekarang itu UMKM yang siap itu mungkin yang baru wilayah Sumatera gitu. Jadi BUMN itu yang siapnya baru Sumatera. Mungkin yang nanti periode 2-3 bulan ke depan kita bikin lagi untuk regional yang lainnya, mungkin UMKM yang wilayah Jawa Tengah yang saat ini belum siap mungkin akan disertakan juga untuk di regional tempat lain. Karena ini kan sebetulnya online. Hanya nanti saat penyerahan penghargaannya dah nanti dalam offline-nya gitu kan. Itu baik. aja Pi tambahannya. Baik, makasih Pak. Ya, jadi seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara online ya Pak ya. Penjurian juga nanti saat awarding-nya baru kita offline di Semarang nanti rencananya. Di Hotel Grand Egg dari. Oke, baik. Nanti yang untuk materi ini juga akan kami share melalui email bagi yang sudah mengisi absen. Jadi kami mohon Bapak dan Ibu yang hadir pada sosialisasi ini berkenan untuk mengisi link absen yang sudah di-share oleh panitia. Nah, barusan link absennya sudah di-share kembali ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kami akan mengirimkan via email untuk materi yang dibutuhkan terkait kuesioner dan lain-lain. Begitu pula timeline. Sudah pukul 11.46. Apakah masih ada tambahan pertanyaan? Atau juga Pak Tenri, Ibu Anti, Pak Toto bagaimana? Jadi Dari saya Ya. cukup. Ya. Kalau ini kan sebenarnya simple kan, karena ini kan para pelakunya kan UMKM, tinggal dipoto kalau ada videonya bagus, ada IG-nya mereka lebih bagus, Ya. ya kan? Nanti saat presentasi diperlihatkan kan gitu, Ya. sudah cukup gitu. Kemudian untuk apa namanya pengisian kan dia harus mengisi pembinanya siapa, UMKM-nya apa kan hanya isi kan. Kategorisasinya tadi kan sampaikan oleh Bu Anti, jenis usahanya apa, nanti bahwa nanti masuknya ke itu bisa juga temuan dari Dewan Juri ya Bu Anti ya. Iya. Nanti bahwa oh ini ternyata walaupun Bapak Ibu bilang bahwa pertumbuhannya bagus dan sebagainya, tapi siapa tahu nanti dalam saat paparan itu Bapak Ibu semuanya 20 menit itu, wah ternyata ada yang kategori yang menurut Bu Anti itu Anti jurinya itu, wah dia cocok juga di kategori ini akan masuk. Di luar yang mungkin kita sudah bikin tadi 12 Bu Anti ya kategorisasinya ya. Itu kategori besarnya 10 ya. saja ya. Ya, 10 ya, dari 10 kategori itu. Oh, Baik. saya cerita juga Pak Toto. Ada yang UMKM-nya malah semangat banget presentasinya, sampai melebar waktunya. Banyak. Tapi itu tadi Pak Teddy juga menyampaikan ya Pak ya, bagaimana mereka juga belajar untuk memanage waktu ya Pak, Betul. supaya nggak terlalu panjang. Baik, kita harapkan antusiasme. Tapi UMKM sekarang banyak yang hebat-hebat, udah pakai endorse Iya. rata-rata ya, udah punya endorse, jadi udah dibikin itunya Karena kemarin. dibina Pak sama BUMN Pak. Ya. Betul. Nah, yang kurang barangkali ini saya sampaikan juga ya, atau yang belum banyak ya, itu tentang pembinaan CSR-nya. Mereka bahkan sekarang di ISO 26000 itu khusus untuk UMKM itu sudah ada. Ya, kita udah bekerja sama juga sih berdiri dengan mereka. Ya, oleh karenanya silakanlah diedukasi UMKM-nya agar mereka ya. Karena begini, kalau Bapak Ibu udah mengikuti ya perhitungan carbon footprint ya, pada waktu Bapak Ibu menghitung scoop 2 dan scoop 3, nah itu sebetulnya udah pertanyaan, apakah mitra bisnisnya, apakah UMKM binaannya, apakah suppliernya itu sudah ya memiliki agenda-agenda untuk meredus mengurangi dampak lingkungan. Nah, itu kan juga sebetulnya merupakan pembinaan karena Bapak dan Ibu udah ikut berkontribusi untuk climate change.
kepada UMKM. Bapak bisa bayangkan jumlah UMKM-nya itu jutaan. Kalau ikut dibina dan di-share oleh BUMN untuk supaya ada awareness, pemahaman tentang parameter-parameter lingkungan, kan luar biasa dampaknya. Ya, jadi parameter yang terakhir yang nomor 12 itu memang jujurnya belum banyak. Nah, jadi bahwa ini kalau kawan-kawan di Rendang itu sudah mulai, ya kadang-kadang Pak, Ibu, saya sudah tidak lagi menggunakan apa namanya minyak, misalnya kayak gitu. Nah, bukankah itu merupakan pertanda bahwa dia sudah mulai memperhatikan masalah-masalah lingkungan. Lah kalau buat Pak Rajab, bahwa saya tahu programnya itu relevan banget tuh dengan banyak lingkungan itu Pak Rajab. Banyak itu, Siap, ya. siap Pak Henry. Bapak pengrajin apa namanya yang dari eceng gondok dan sebagainya itu Ya, itu kategori 12 semua itu, siap. Baik Pak. ya. Silakan ya, Makasih Pak Henry. silakan. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, mungkin sudah cukup ya Bapak dan Ibu. Dan kembali diingatkan bahwa apresiasi ini akan diberikan kepada UMKM dan para pembina ya Pak. Jadi pembina dari BUMN-nya juga dapat dan UMKM binaannya juga dapat. Adil ya Pak? Ya. Semua patut diapresiasi. Tadi kata Pak Ter, ini jadi kayak celebrate ya, kita kayak merayakan ya Pak? Iya, Betul. Merayakan dan mengapresiasi apa yang sudah mereka lakukan. Baik, mungkin sepertinya sudah cukup jelas dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sepertinya juga sudah mewakili dari apa yang ingin diketahui lebih lanjut oleh Bapak dan Ibu yang hadir. Hilang suaranya Bu Evi. Nge-lag, Pi. Suaranya. Kita Ya, melalui Zoom nah ya. ini salam buat Pak Fangkar ya. Ya. Tapi nge-lag suaranya ya? Nggak bisa. Ya, udah hilang tuh Mbak Evi. Baik. Sebelum menutup sesi ini, bagi yang belum open cam, mungkin bisa foto dulu. Silakan Ibu Linda. Terima kasih Bu Evi, Bapak, Ibu. Silakan open cam Izin Bapak dan foto Ibu. 2 kali ya. Pak Toto, ini barangkali juga ada bagusnya juga nih yang open cam nanti dapat bonus, dapat. Jadi open semua nanti. Dapat giveaway. Dapat Pak gift. Sutriono tadi, Pak Sutriono udah nongol. Nah, Pak Sutriono nongol dulu dong, Pak. Di perangkat saya belum terlalu banyak yang buka kameranya. Baik, 1, 2, 3. Ternyata dengan jempol ini terus kemudian bibirnya ikut tersenyum tuh. 2 kali lagi. Jadi gini ya Boleh Pak deh ya. angkat jempol semua biar tersenyum semua ya Pak. Boleh dengan 2 jempolnya kiri dan kanan. Oke. 1, 2, Kalau pagi-pagi udah 3. tersenyum kan happy. 1 kali lagi ya Pak. Oke. Love you. 1, 2, 3. Ya, sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Silakan Bu Baik, Evi. terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Bu Toto. Linda. Terima kasih Bapak Ibu Terima semuanya. kasih. Mari. Bapak Ibu, Pak Pak Henry, Pak Henry, Toto. sehat-sehat ya Pak. kasih. Selamat tidur. Sama-sama. Sehat.